Banyak yang bilang, ngapain sih cuti hamil? Emang ada manfaatnya? Kita bahas di kacamata Rian Ernest. DPR RI berencana menggodok aturan terkait cuti ibu melahirkan menjadi 6 bulan lamanya. Rencana penetapan cuti 6 bulan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat. Ditakutkan nantinya cuti tersebut akan menjadi masalah bagi perempuan pekerja dan perempuan pencari kerja. Kekhawatiran terhadap diskriminasi disampaikan oleh sejumlah warganet di media sosial. Aturan cuti tersebut ada melalui rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Menitik beratkan pada masa pertumbuhan emas anak atau Golden Age di 1000 hari pertama kehidupan sebagai penentu masa depan anak. Dan jelas hal ini akan berdampak bagi bangsa kita juga karena kita akan memiliki sumber daya manusia yang lebih mumpuni. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan alasan DPR RI mengajukan usulan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak tentang perpanjangan masa cuti hingga 6 bulan ini dinilai dapat mencegah beberapa masalah kesehatan seperti stunting atau kontet yang kerap kali terjadi pada anak usia 0 sampai 59 bulan. Tak hanya itu, periode krusial pertumbuhan anak juga dapat berpengaruh terhadap tujuan negara Indonesia yang ingin menciptakan generasi emas hingga puluhan tahun ke depan. Menurut peneliti laktasi dari program studi kedokteran kerja FKUI, cuti melahirkan 6 bulan terbukti secara ilmiah memberi dampak baik terhadap kesehatan ibu dan anak dan berujung pada kesehatan masa depan bangsa. Ia mengungkapkan tim kedokteran kerja FKUI sejak tahun 2012 sudah melakukan banyak penelitian dan mempublikasikan hasil riset terkait cuti melahirkan 6 bulan pada pekerja perempuan. Mayoritas hasil penelitian ini merujuk pada satu bukti yang sama, yaitu cuti 6 bulan sangat efektif meningkatkan potensi kesuksesan ASI eksklusif. Kemudian mengoptimalkan status kesehatan ibu dan bayi, mempertahankan produktivitas pekerja, serta berdampak positif bagi ketahanan keluarga. Menurut International Labour Organization atau ILO, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus ketenagakerjaan, cuti hamil merupakan suatu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja atau buruh wanita untuk menjaga kehamilannya, kelahiran bayi, dan kondisi setelah melahirkan. Berdasarkan riset terbaru dari Harvard Review of Psychiatry, ada manfaat khusus dari cuti hamil yang tetap digaji selama 12 minggu atau 3 bulan. Yakni 1. Kesehatan mental dari ibu dan anak, termasuk penurunan depresi pasca kelahiran. Dan ini nih, penurunan kekerasan dari pasangan intim. Dan meningkatkan hubungan batin bayi dengan orang tua. Dan juga untuk perkembangan anak. Dan kedua, kesehatan fisik dari ibu dan bayi, termasuk penurunan kematian bayi dan ibu, serta penurunan opname berulang dari si bayi ke rumah sakit. Dan juga peningkatan kunjungan ke dokter anak dan imunisasi yang tepat waktu. Dan ketiga, kemudahan permulaan ASI, air susu ibu, dan peningkatan durasi ASI. ILO juga mengungkapkan, sebagaimana dikutip dari laman resminya, ILO telah menetapkan standar periode cuti hamil adalah 14 minggu. Dengan rekomendasi periode cuti yang disarankan adalah hingga 18 minggu. Guna memastikan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup bagi ibu. Menurut laporan ILO, tahun 2021 ada 120 negara di dunia yang mencatat cuti hamil yang memenuhi standar ILO, yakni 14 minggu. Atau kurang lebih 4 bulan lebih ya. Adapun 52 negara telah memenuhi bahkan melampaui rekomendasi cuti 18 minggu. Namun sebanyak 64 negara masih memiliki durasi cuti hamil di bawah 14 minggu. Menurut saya, kalau cuti jadi 6 bulan, memang terlalu lama. Kasihan sektor usaha, baru saja pulih dari COVID, lalu kini ada wacana cuti terlalu lama. Sekilas pun saya lihat,
Negara-negara di Asia hampir tidak ada yang cuti selama 6 bulan. Pengecualiannya yang saya temukan hanya di Australia selama 1 tahun. Bahkan dari kajian ILO itu, rekomendasi paling lama tidak sampai 6 bulan. Mungkin waktu 6 bulan terlalu lama, menurut saya. Kalau saya sih, mendingan cuti bagi ibu melahirkan diberikan menjelang kelahiran saja. Tidak wajib diambil 1,5 bulan sebelum melahirkan, seperti undang-undang yang sekarang. Kalaupun diberikan di undang-undang nanti, kayaknya tidak perlu sampai 6 bulan. Nah, sekarang soal ayah cuti. Ada juga yang bilang, emang perlu ayah ikutan cuti? Anak kan urusan perempuan. Masa sih? Bikinnya bareng kok. Masa yang ngurus hanya sang ibunya saja? Nah, menurut jurnal dari American Psychologist, transisi dari pasangan tanpa anak menjadi orang tua adalah titik penting yang akan membentuk kesehatan fisik dan mental, termasuk perubahan jam tidur, penambahan berat badan, hormon yang berubah, dan resiko gangguan mood untuk bertahun-tahun lamanya. Nah, cuti dengan gaji bisa membawa orang tua sejenak bergeser dari fokus cari uang ke fokus untuk mengingatkan diri dengan anaknya dan menyesuaikan beban kerja sebagai orang tua. Jurnal lain juga bilang kalau ayah yang sering mengasuh anaknya akan mengasah bagian otak si ayah yang berdampak pada pengembangan empati. Seorang ilmuwan perilaku atau behavioral scientist dari Amerika juga mengatakan bahwa cuti berbayar bagi kedua orang tua akan menekan stres keuangan dan memberi ruang bagi orang tua untuk mengingatkan diri dengan anaknya. Dan meningkatkan kesetaraan gender saat si ayah punya lebih banyak waktu untuk turut serta dalam kerja pengasuhan anak. Satu hal sih, jujur menurut saya budaya patriarki di Indonesia masih kental. Apa itu patriarki? Patriarki adalah sistem sosial di mana lelaki memegang kekuasaan dan perempuan dikecualikan dari sana. Bisa jadi cuti 40 hari bagi ayah mungkin terlalu radikal untuk Indonesia hari ini. Mungkin dibuat saja tidak sampai 40 hari. Tetapi lunturkan dulu budaya patriarki kita. Cutinya dibuat 14 hari kerja aja misalnya. Jangan sampai 40 hari cuti. Lalu lelaki kita di Indonesia yang masih kental patriarkinya malah bukannya pegang anak tapi malah ya entahlah. Pada dasarnya rancangan undang-undang KIA ini yang membahas mengenai aturan cuti ibu melahirkan menjadi 6 bulan hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Karena menjadi tugas negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi sumber daya manusia yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat. Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus kita persiapkan sedini mungkin agar anak-anak kita berhasil dalam tumbuh kembangnya. Karena generasi muda adalah kunci. Bonus demografi akan menempatkan generasi muda sebagai pemegang narasi utama di Indonesia. Bonus demografi merupakan berkah yang harus disambut dengan penuh optimisme untuk mewujudkan mimpi Indonesia emas di tahun 2045. Kita semua mau kan anak-anak kita lebih baik dari kita? Nah, yuk dukung cuti hamil berbayar bagi ibu dan ayah. Sampai jumpa.